Kita semua mungkin sudah tahu siapa itu Balarama. Apalagi bagi kalian yang sudah pernah menonton serial Mahabharata maupun serial Radha Krishna. Tetapi apakah kamu tahu bahwa ada beberapa fakta yang mungkin tidak kamu dapatkan pada serial Mahabharata maupun serial sejenis lainnya? Berikut beberapa fakta yang menarik yang mungkin tak banyak orang tahu. Sebelum kita melanjutkan, support Hindu Encyclopedia Indonesia dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan. Satu, Balarama adalah awatara naga dari Dewa Wisnu, yang dikenal sebagai Anantashesha. Dua, kelahiran Balarama adalah kasus pertama transplantasi neonatus. Ketika Dewa Wisnu ingin turun ke bumi, dia mencabut sehelai rambut putih dari kepalanya. Melalui kekuatan Dewa Wisnu, rambut putihnya dikandung di dalam rahim Dewaki. Saat mengetahui bahwa Kamsa akan menghancurkan bayi Dewaki yang baru lahir, Dewa Wisnu memerintahkan Dewi Mahamaya untuk memindahkan janin dari Dewaki. Atas instruksi Dewa Wisnu, Dewi Mahamaya memindahkan janin Dewaki ke dalam rahim Rohini. Akhirnya Balarama lahir dari rahim Rohini. Tiga, Balarama lahir pada Titi Raksha Bandhan di bulan Shravana. Empat, Balarama membunuh iblis perkasa seperti Pegulat Dhanuka, Pralamba dan Mustika dari Kamsa. 5. Balarama mengalahkan Bima dalam pertarungan gulat. Bima setuju untuk menjadi murid Balarama karena melihat keberaniannya yang tak tertandingi. Balarama mengajarkan berbagai teknik gulat kepada Bima. Enam, Balarama memegang busur surgawi yang disebut Raudra yang dia terima sebagai anugerah dari Dewa Siwa. Dia memberikan busur surgawi ini kepada Abhimanyu sebelum dimulainya Perang Kurukshetra. Tujuh, Balarama menikah dengan Revati, putri Raja Kakudmi. Balarama memiliki dua putra dengan Revati, bernama Nisatha dan Ulmuka. 8. Ada cerita menarik tentang pernikahan Balarama dengan Revati. Raja Kakudmi, penguasa Kusasthali, mengatur sebuah swayambara agung untuk putrinya Revati. Namun, Kakudmi sangat terkejut, putrinya menolak untuk memilih raja manapun sebagai suaminya dari swayambara. Kakudmi kemudian pergi ke Satyaloka untuk meminta nasihat tentang pernikahan putrinya ke hadapan Dewa Brahma. Setelah lama berdiskusi, Dewa Brahma menyarankan Kakudmi untuk bertemu dengan Krishna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya atas saran Sri Krishna, Kakudmi menikahkan putrinya dengan Balarama.
9. Balarama bertempur sengit dengan Jarasandha di kota Mathura. Mereka saling serang melepaskan hujan panah. Segera panah mereka habis dan kereta hancur. Mereka mengambil gada besar dan mulai bertarung lagi. Setelah pertempuran panjang, Balarama akhirnya bisa menang atas Jarasandha. Balarama mengangkat bajak besarnya untuk membunuh Jarasandha tetapi dihentikan oleh Krishna. Di hadapan seluruh penduduk Mathura, Sri Krishna meyakinkannya bahwa kematian Jarasandha sudah tertulis di tangan Bima. Balarama memahami kata-kata saudaranya dan menyelamatkan nyawa Jarasandha. Suatu ketika Balarama pergi ke tepi Yamuna untuk mandi di sungai. Saat melihatnya, Yamuna mengeringkan airnya. Ini mengejutkan Balarama, yang meminta sungai untuk kembali mengalirkan airnya. Di mabuk kesombongan, Yamuna tidak mengindahkan kata-katanya. Dengan sangat marah, Balarama mengangkat bajaknya dan memasang ujung untuk membajak di tepi sungai. Menyeret Yamuna dengan bajak, dia mulai membelokkan arah aliran sungai dengan kekuatan penuhnya. Dengan asap kemarahan menutupi tubuhnya, Balarama ingin membuang sungai itu dari alam semesta. Tertekan karena ketakutan, Yamuna segera menunjukkan dirinya kepadanya. Yamuna kembali mengaliri airnya dan memohon pengampunan. Balarama memaafkannya, kemudian Balarama mandi di sungai Yamuna. 11. Ketika Krishna tidak dapat melacak lokasi permata Syamantaka yang dicuri dari ayah Satyabhama, Balarama marah dan meninggalkan kota Dwaraka. Bersumpah untuk tidak kembali lagi, dia mulai tinggal di kota Mithila. Duryodhana mendekatinya di Mithila untuk mempelajari seni bertarung gada. Balarama mengajari Duryodhana berbagai jurus gada dan seni bela diri gada yang lengkap. Kemudian Sri Krishna dapat mengetahui bahwa permata Syamantaka berada di tangan Akrura. Setelah mengembalikan permata Syamantaka ke Satyabhama, Sri Krishna meminta saudaranya untuk kembali dari Mithila. Karena keinginan Krishna, Balarama dengan senang hati kembali ke Dwaraka. Putra Sri Krishna, Samba, jatuh cinta dengan putri Duryodhana yang bernama Laksmana. Namun, Duryodhana tidak menyetujui cinta Samba. Setelah menculik Laksamana pada saat sayembara, Duryodhana pun menangkap dan memenjarakan Samba. Melihat perilaku Duryodhana, Balarama dengan marah berjalan ke Hastinapura untuk membebaskan keponakannya Samba. Dia dengan sopan meminta Duryodhana untuk melepaskan Samba. Namun Duryodhana tidak mengindahkan kata-katanya. Tanpa memberi peringatan lebih lanjut kepada Duryodhana, ia menghujamkan bajaknya di tanah Hastinapura. Dengan keinginan untuk menghukum Duryodhana seperti Yamuna, Balarama mulai menyeret kota itu menuju sungai Gangga. Ketika fondasi Hastinapura mulai berputar-putar di tiup angin, Duryodhana jatuh di kaki Balarama. Dengan melepaskan Samba dari penjara, Duryodhana mulai meminta maaf. Balarama memaafkan Duryodhana dan kembali ke Dwaraka bersama Samba dan Laksamana.